Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan bisa menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini sedianya jadwalnya Pak Haji Anto, tapi beliau izin. Jadi kita isi dengan melanjutkan pelajaran kita yang lalu. Jadi kita belajar untuk menapaki jejak para waliullah. Jadi, apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka kok bisa seperti itu. Kita sudah belajar, masih ingat? Refresh kembali. Yang pertama apa? Dulu. Yang pertama adalah taubat. Nah, taubat ya, pastikan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat itulah yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ingat? Qanaah, ya betul. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu adalah apa? Nerimo ing pandum kalau kata Pak Ade. Nerimo ing pandum, jadi terima aja. Dikasih sehat, terima alhamdulillah. Dikasih sakit, terima juga alhamdulillah. Kok alhamdulillah sakit? Alhamdulillah. Kenapa? Karena dosa-dosa kita berguguran, kan. Kita menerima. Dikasih suki, alhamdulillah. Dikasih bokeh, alhamdulillah juga. Alhamdulillah juga dong, harus bisa. Itulah yang memang sulitnya di situ. Kalau kita nggak alhamdulillah, maka artinya kita tidak menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Seolah-olah kita menyalahkan Allah, kok gini? Padahal semua itu kita harus yakini banyak manfaatnya. Mungkin di dunia ini tidak dirasakan, tapi kita harus yakin kalau kita melakukan semuanya itu demi kebaikan, maka insya Allah di akhirat akan terlihat hasilnya. Yang ketiga, masih ingat? Yang ketiga adalah zuhud. Zuhud. Apa itu zuhud? Ya, zuhud itu adalah mendahulukan akhirat, bukan meninggalkan dunia. Kalau dunia mantap dikubur toh. Mendahulukan akhirat dibandingkan dunia, gitu kan. Wal akhiratu khairul laka minal ula, atau wal akhiratu khairu abqa. Itu meninggalkan mendahulukan akhirat dibanding dunia. Semua yang kita lakukan pastikan diniatkan untuk kebaikan di akhirat. Kita nyari duit pengen kaya, bukan pengen kaya, tapi supaya kita bisa berzakat. Niatkan seperti itu. Kita makan pengen kenyang, nah itu salah, bukan pengen kenyang, tapi kita makan supaya kita bisa kuat untuk beribadah dan seterusnya. Sehat itu efek samping. Niatkan untuk supaya kita kuat beribadah, karena efek sampingnya adalah sehat. Kita tidur, niatkan supaya
kuat beribadah juga. Efek sampingnya adalah sehat dan seterusnya. Itu namanya zuhud. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu yang selanjutnya, yaitu para waliullah itu, di samping dia itu seorang yang ahli taubat, seorang yang qanaah, orang yang zuhud, juga mereka itu adalah para alim ulama. Jadi mereka itu bukan orang yang tidak berilmu, mereka semua orang yang berilmu. Sultanul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, itu beliau adalah seorang ahli tafsir, seorang ahli hadis, juga seorang fuqaha, orang ahli fikih. Nah, sehingga kalau kita mau menapaki jejaknya seperti para waliullah, ya kita juga harus belajar ilmu-ilmu agama. Tuh. Salah satunya adalah apa yang sedang kita lakukan di pagi ini dan setiap hari ba'da subuh. Ilmu agama sendiri secara ini terbagi menjadi tiga cabang. Ilmu agama apa aja? Ada yang tahu? Yang pertama adalah ilmu mengenai akidah atau tauhid. Yang kedua ilmu mengenai syariat atau ilmu fikih yang biasa kita juga belajar di sini, gimana tata cara sholat, tata cara wudhu dan seterusnya, zakat, puasa dan seterusnya. Yang ketiga adalah ilmu mengenai akhlak atau adab. Tiga ilmu ini yang secara umum di dalam agama Islam harus kita tahu dan kita pelajari dengan baik. Yang pertama, kenapa kita harus belajar ilmu akidah atau tauhid? Karena dengan ilmu akidah itulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Gimana kita bisa cinta kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah itu siapa? Allah itu zat yang seperti apa? Jadi para ulama dahulu sudah merumuskan bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu merupakan sebuah fitrah bawaan manusia, bahwa manusia akan selalu mencari Tuhan. Dari zaman dulu, sekarang sampai nanti hari kiamat, manusia akan selalu bertanya kepada dirinya sendiri, kok bisa kita hidup di atas bumi yang mana tidak ada bumi lain di luar ini yang bisa untuk kita tinggali? Kok bisa bulan bergerak mengelilingi bumi, kemudian bumi bersama-sama dengan bulan bergerak mengelilingi matahari, matahari bersama-sama dengan bumi dan bulan bergerak mengelilingi galaksi, Bima Sakti dan seterusnya, bergerak secara harmoni tanpa bertubrukan satu dengan yang lainnya. Kok bisa air itu kalau dipanaskan ngagulak, kata orang Sunda mengagulak, apa itu, mendidih. Kok bisa? Kok bisa air itu kalau didinginkan membeku? Kok bisa air itu kalau diminum bikin seger? Tapi kalau kita minum spiritus bikin celeng, kan gitu. Mabok ya. Pak Sofyan ya. Itu. Kok bisa seperti itu? Siapa yang mendesain seperti itu? Kok bisa begini, bisa begitu? Kok bisa kalau tumbuhan disiram air hidup? Kalau nggak kena air mati? Yang mendesain seperti itu siapa? Gitu. Dan seterusnya. Kok bisa kalau kita makan tuh kenyang misalnya? Kok bisa kalau kita minum obat sembuh? Pasti semua itu ada yang merancang, ada yang mendesain. Yaitu dalam bahasa umumnya adalah disebut dengan Tuhan.
yang kita menyebutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya para ulama merumuskan bahwa hal pertama yang harus kita sadari, yang wajib kita yakini, Tuhan itu ada atau wujud dalam bahasa Arabnya. Jadi harus kita yakini pertama kali Tuhan itu ada. Kalau Tuhan tidak ada, maka tidak ada keharmonisan di dalam dunia ini. Semuanya akan chaos, tidak akan teratur semuanya, tidak akan harmoni. Maka karena semuanya itu berjalan secara harmoni, secara teratur, tertata dengan rapi, dengan baik, maka pasti ada yang mengatur semua itu, yaitulah Tuhan. Semua ini ada, pasti ada yang mengatur. Kalau dunia ini ada, berarti ada wujud yang maha ada, yang bahkan wujud yang maha ada itu sudah ada sebelum kata ada. Sesuatu yang absolut keberadaannya, itulah Tuhan. Kemudian timbul lagi pertanyaan, kalau memang ada Tuhan kan, di dunia ini, Tuhan, kalau memang Tuhan itu ada, adanya sejak kapan? Itu pertanyaan normal. Dijawab lagi oleh para ulama bahwa Tuhan itu adanya adalah tanpa awal, yang dikenal dengan sifat qidam. Qidam itu adalah keberadaan Tuhan yang wujud, tapi wujudnya itu tanpa awal. Kalau makhluk pasti semuanya ada awalnya. Tidak ada makhluk yang tidak berawal, semuanya berawal karena makhluk namanya juga makhluk, pasti diciptakan, pasti dia muncul dari ketiadaan tadinya. Itu bedanya. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, kalau memang Tuhan itu ada wujud, ya kan, dan keberadaannya itu tanpa diawali dengan sesuatu atau qidam, sampai kapan Tuhan itu ada? Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan logis selanjutnya. Ada Tuhan itu memang ada, oke, dan keberadaannya itu tidak berawal. Terus sampai kapan keberadaan Tuhan ini ada? Apakah Tuhan itu nanti akan musnah, hilang? Tidak, tentu. Akan muncul lagi sifat berikutnya adalah sifat Tuhan adalah baqo. Baqo itu artinya kekal. Wujud Tuhan itu, wujud keberadaannya, wujudnya itu adalah qidam, tidak berawal, dan baqo, kekal, selama-lamanya, ada terus. Walaupun dunia ini sudah kiamat, tapi Tuhan tetap ada. Nah, tapi hati-hati dalam ilmu tauhid ada juga pemikiran-pemikiran yang agak nyeleneh. Nyelenehnya apa? Nyelenehnya adalah bahwa Tuhan itu punya tangan, punya kaki, punya wajah, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia menafsirkan hadis dan juga Al-Quran ya, hanya tekstual, tidak berdasarkan penafsiran para ulama, sehingga sangat berbahaya. Contohnya di dalam surah Ar-Rahman dikatakan kullu man 'alaiha fan. Setiap segala sesuatu itu sifatnya fana, pasti akan rusak, pasti akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa yang baqo, yang kekal hanyalah dzul jalali, yang pemilik keagungan, yaitu wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Jadi mereka memahami ayat ini adalah semua akan musnah kecuali wajah Allah yang nggak musnah. Artinya mereka memahami bahwa Allah itu punya wajah. Mereka memahami Allah punya tangan juga, punya kaki juga. Kan ada di ayat yang lain, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan orang lain. Mereka mengatakan bahwa tangan Allah nanti akan musnah, kaki Allah musnah, hanya wajah Allah aja yang tersisa.
jagat raya ini dunia akan musnah semua kecuali wajah Allah yang tersisa. Nah, itu mereka memahami ayat-ayat tersebut secara tekstual tanpa pemahaman para ulama. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan itu harus ada, karena di jagat raya ini ada, keberadaannya adalah qidam tanpa awal dan bako tanpa akhir. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah orang akan penasaran, kok bisa Tuhan itu tanpa awal tanpa akhir, kayak gimana bentuknya? Tuh, itu pertanyaan mendasar dari akal yang menggelitik tentang ketuhanan. Wujudnya kayak apa sih? Pertanyaan selanjutnya adalah gitu. Para ulama menjawab lagi dengan sifat yang keempat dari ketauhidan ini, yaitu adalah sifat mukhalafatu lil hawadithi. Tuhan itu berbeda dengan lil hawadith, dengan sesuatu yang baru, yaitu makhluk-makhluknya nggak sama. Jadi jangan disamakan Tuhan itu dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang bahkan mirip dengannya. Nggak usah Tuhan ya, surga aja kita nggak akan kepikiran. Surga, kata Nabi SAW, dikatakan surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak terbetik di dalam hati. Itu surga, ciptaannya Allah. Waktu Rasulullah ditanya setelah pulang dari Mi'raj, ya Rasulullah, engkau ke surga? Iya. Engkau melihat surga? Betul. Kayak apa surga? Rasulullah bahkan tidak bisa menggambarkan. Ya gitu deh, pokoknya cakep, indah. Gak kebayang, gak bisa digambarkan, karena tidak ada sesuatu pembandingnya di dunia ini. Kalau kita melihat di ayat Al-Quran ada apel, misalnya di surga itu dapat apel. Ya apelnya ya beda dengan apel sini, sama sekali apelnya kok gitu? Nah gitu loh. Cuman supaya memudahkan pemahaman kita, maka diberikanlah istilah apel. Ada sungai, supaya memudahkan pemahaman kita diberikanlah istilah sungai yang mengalir air di bawahnya. Jadi jangan dibayangkan kayak sungai di sini mengalir, enggak. Sungainya beda, pohonnya beda, buahnya pun beda. Yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbetik di dalam hati. Gimana tuh coba? Nggak pernah kebayang. Itu baru surga, ciptaan Allah. Apalagi Allahnya Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah dibayangkan, oh Allah itu begini, punya tangan, punya. Jangan, nggak kebayang pokoknya. Apa yang kita bayangkan tentang Allah pasti bukan Allah. Karena Allah itu punya sifat mukhalafatu lil hawadith, laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan barang yang baru, tidak ada yang bahkan menyamainya, mirip dengannya, itu nggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu madnya mad apa tuh? Mad. Kol-kolnya kubro. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, apa artinya? Tidak ada yang menyamai dengan sesuatu pun, pasti berbeda. Nah, jadi sifat pertama adalah wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqo, yang keempat mukhalafatul lil hawadith, pasti berbeda dengan makhluknya. Wah keren dong Tuhan itu ya, nggak ada yang menyamainya. Lantas Tuhan itu hidup sama siapa? Hidupnya di mana? Pertanyaan selanjutnya kan begitu. Nah, pertanyaan dari pikiran-pikiran manusia yang secara umum ya seperti itu. Lantas Tuhan itu tinggal di mana? Sama siapa? Kok bisa ada Tuhan yang sifatnya seperti itu? Dijawab lagi. Selanjutnya adalah dengan sifat berikutnya, qiyamuhu binafsi. Tuhan itu berdiri sendiri, gak butuh sama apapun. Nggak butuh ada manusia, nggak butuh ada malaikat. Terus ngapain Tuhan menciptakan malaikat Israel tukang cabut nyawa? Emang Tuhan nggak bisa nyabut nyawa sendiri? Bisa.
Jangan dikira Tuhan nggak bisa nyabut nyawa sendiri. Bisa. Tapi ngapain saya ngelakuin sendiri kalau saya bisa punya anak buah, kan begitu. Coba kita di kantor, kita punya anak buah, tukang ketik. Bisa nggak kita ngetik sendiri? Bisa. Bisa nggak kita nyapu sendiri di kantor? Bisa nggak kita angkat-angkat beres-beres barang sendiri di kantor? Bisa, semuanya bisa kita lakukan. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Justru di situ menunjukkan kekuasaan kita. Kita adalah bos di situ. Kita adalah manajer misalnya. Kita adalah direktur. Kita bisa nyuruh anak buah kita. Hal yang sebenarnya kita bisa lakukan sendiri. Apalagi Tuhan, kan gitu. Tuhan itu qiyamuhu binafsi, diri sendiri bisa semuanya Tuhan lakukan sendiri. Tanpa ada malaikat, tanpa ada manusia. Tapi justru Tuhan mengendaki lain, justru karena kekuasaannya lah yang tidak terbatas, sehingga Tuhan menciptakan makhluk-makhluknya untuk melakukan kerja-kerjaan yang sebenarnya sepele. Nggak perlu ini kerjain, ini mah kerjaan lu, ini kerjaan lu, gua nggak perlu. Gua kan Tuhan, gua bikin aja gitu, gitu kira-kira. Dan seterusnya, qiyamun binafsihi. Kemudian wahdaniyat, sifat selanjutnya Tuhan itu wahdaniyat. Ya, satu-satunya, tidak ada duanya. Jadi kalau di Al-Quran balik lagi ke surat Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Jadi itu adalah satu-satunya yang tidak ada duanya. Kalau kita manusia itu terbagi atas zat-zat, ada tubuh, ada ruh, tubuhnya juga terbagi lagi, ada molekul, ada syaraf, ada macam-macam sampai terus kecil banget sampai ke atom, level atom terbagi-bagi kita. Tuhan tidak terbagi. Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang satu dan tidak terbagi, tidak satu, tidak ada duanya. Dan seterusnya, kita mungkin dulu pernah belajar juga dan nanti mungkin bisa kita belajar sendiri mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Dia mempunyai sifat yang disebutkan ada 99 sifat di dalam Al-Quran. Tapi sebetulnya sifatnya dia adalah sifat yang tidak terbatas, banyak. Tapi yang diperkenalkan, yang kita harus ketahui itu adalah 99 tadi dengan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi bagaimana cara kita menuntun akal kita sehingga kita memahami keberadaan Tuhan itu dengan cara tadi para ulama sudah memberikan checklist menuntun supaya kita memahami Tuhan itu seperti apa. Jangan sampai kita salah memahami. Baik, itu adalah ilmu akidah. Kemudian yang kedua adalah yang kita harus belajar juga adalah mengenai ilmu syariat. Ilmu syariat ini adalah ilmu yang menuntun kita dalam melakukan yang kalau tadi kita bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu Allah dengan sifat-sifatnya yang luar biasa tadi, ya kan, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, kemudian berbeda dengan makhluknya, kemudian berdiri sendiri dan seterusnya. Tentu kita harus yakin. Langkah kedua adalah ini adalah zat yang memang wajar kita sembah, bahkan wajib kita sembah. Zat apa lagi kalau bukan yang seperti ini yang kita sembah? Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyembahnya? Kita kan nggak tahu. Setelah kita tahu Allah itu ada dan dengan segala sifat-sifat yang luar biasa, tentu kita pengen mengabdi kepadanya, kita pengen menyembahnya, kita pengen memberikan seluruh hidup dan mati kita hanya untuknya, Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Kan kita nggak tahu. Setelah kita kenal Allah itu siapa, Tuhan, kemudian kita ingin menyembahnya dan kita harus tahu cara menyembahnya. Tentu kita nggak bisa ngarang cara menyembah Allah. Hanya Allah yang tahu, yang memberitahukan kepada kita bagaimana cara menyembah Dia. Maka diturunkanlah para Rasul, diturunkanlah kitab suci untuk mengajarkan kepada kita tentang keesaan Allah dan juga cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan, kita baca di setiap hari dalam surat Al-Fatihah dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, bukan kepada yang lain.
Maka diajarkanlah tata cara bagaimana menyembah Allah yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka diajarkanlah oleh Rasulullah cara kita berwudu, cara kita sholat, cara kita puasa, cara kita zakat, haji dan seterusnya, supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keluar dari situ. Masalahnya adalah kita nggak ketemu dengan Nabi, ketemu dengan Rasulullah, ya kan? Karena ada juga ustadz-ustadz yang agak nyeleneh pikirannya, sehingga dia mengatakan kiai saya cuma satu, kiai saya adalah Rasulullah. Guru saya cuma satu, guru saya adalah Rasulullah. Saya tidak punya guru yang lain. Oh, ini orang pikirannya agak nyeleneh. Kenapa? Karena yang berhak mengatakan seperti itu adalah hanya para sahabat. Para sahabat itu langsung bertemu dengan Rasulullah, belajar langsung dengan Rasulullah. Sementara orang yang zaman sekarang kalau ngaku-ngaku gurunya ada Rasulullah, ya bisa dikatakan itu adalah orang yang sombong, tidak mengakui dia punya guru. Karena tidak mungkin kita sampai kepada Nabi SAW, sampai kepada Rasulullah ajarannya tanpa melalui guru-guru kita, para ulama. Saat Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Sementara kita kan nggak ngelihat Nabi, gimana Nabi salat kita nggak tahu. Cara rukunya Rasulullah gimana kita nggak tahu, cara sujudnya gimana kita nggak tahu. Apa-apa yang dibaca di dalam salat kita juga tidak tahu, karena kita tidak bertemu langsung dengan Nabi. Caranya gimana? Caranya tentu dengan belajar dari para guru-guru kita, dari para ulama. Kita harus meyakini bahwa para ulama itu sudah mendeskripsikan, sudah membuat tata cara aturan sesuai dengan guru-gurunya sampai dengan kepada Nabi SAW. Jadi kalau Imam Syafi'i merumuskan, oh rukun sholat itu ada 13 misalnya, ya itu bukan ngarang sendiri, itu adalah berdasarkan dari gurunya Imam Syafi'i. Salah satunya siapa yang guru Imam Syafi'i, masih ingat? Imam Ahmad muridnya. Salah satu guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik, Imam Malik bin Anas. Imam Malik guru Imam Syafi'i. Guru Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Syafi'i. Guru Imam Malik adalah bukan, beda jalur. Guru Imam Malik salah satunya adalah nama Imam Nafi'. Gurunya Imam Nafi' adalah siapa? Abdullah bin Umar. Itu udah sahabat Nabi itu. Jadi Imam Malik sangat dekat tuh, gurunya Imam Malik, Imam Nafi'. Gurunya Imam Nafi' adalah Abdullah bin Umar. Gurunya Abdullah bin Umar siapa? Rasulullah, kan gitu. Jadi kalau mau belajar dari Rasulullah ya harus belajar dari ini, karena itu runtutan semua. Imam Malik punya murid Abdullah bin Umar punya murid Imam Nafi punya murid Imam Malik punya murid Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad punya murid Imam Bukhari punya murid Imam Muslim. Runtut semua itu. Jadi jangan mengklaim guru saya Rasulullah, guru saya adalah kiai saya Rasulullah, ustadz saya hanya Rasulullah. Nah, itu mengklaim namanya. Itu orang agak belagu. Tidak mengakui bahwa dia punya guru yang mengajarkan kepada dia bagaimana cara ibadah yang betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, yang kedua adalah ilmu syariat. Yang kita juga, alhamdulillah, kita juga sudah belajar di sini ilmu fikih. Lantas yang ketiga adalah ilmu akhlak atau adab. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh kita semua. Terkadang kita merasa apa yang kita lakukan dengan ilmu syariat itu sudah cukup.
Kita lah bisa sholat udah cukup bagi kita, kita bisa zakat, kita bisa puasa udah cukup bagi kita. Padahal belum cukup kata para ulama. Ada yang namanya yang paling tinggi dari segala ilmu itu adalah ilmu akhlak, adab. Karena Rasulullah SAW justru diturunkan ke dunia ini untuk mengajarkan adab, akhlak kepada kita. Masih ingat dalilnya? Hah? Ya kan, wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Rasulullah, enggak ada tugas lain, tugasku cuma satu, menyempurnakan akhlak. Loh, cuma satu. Makna akhlak ini sangat luas. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Orang yang sekedar menggugurkan kewajiban sholat, datang ke masjid ya pakai kaos oblong, boleh nggak pakai kaos oblong ke masjid? Sholat boleh, tapi punya akhlak nggak? Nggak punya. Adab nggak punya. Tapi boleh, sholatnya sah nggak? Sah sholatnya. Tapi nggak punya adab, itu bedanya. Saat kita dipanggil misalnya menghadap wali kota, boleh nggak pakai sandal jepit? Kenapa kita pakai sepatu rapi, pakai jas? Kenapa? Sopan. Kalau kita bahasa kita sini nggak sopan, pakai sandal jepit, kan gitu. Sopannya pakai sepatu dong. Kepada pejabat aja kita seperti itu, ada protokoler, ada tata cara, ada adabnya, ada sopan santunnya. Nggak usah wali kota deh. Kita kondangan, boleh nggak pakai celana pendek? Ada nggak larangannya kita kondangan pakai celana pendek? Nggak ada. Yang penting kan kita datang kondangan, yang penting amplopnya tebel. Lu terserah mau pakai celana pendek ya, pakai kaos oblong, bolong-bolong. Selama mau datang bawa amplop tebel, mah senang-senang aja kan begitu. Tapi apakah itu sesuai dengan adab dan sopan santun? Tidak. Itu loh. Apalagi kalau kita melaksanakan perintah Allah, jangan asal-asalan, kira-kira begitu. Jangan karena boleh kok pakai kaos oblong, pakai kaos oblong, sholat pakai kaos oblong. Ya boleh, sah sholatnya sah. Tapi apakah sesuai dengan adab, dengan akhlak? Tidak. Tuh. Jadi memang buah daripada kita belajar tauhid atau akidah dan syariat itu harus membuahkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kalau ada orang belajar agama justru malah semakin bengis, ada tuh zaman sekarang tuh. Orang belajar agama bukannya makin akhlaknya makin tinggi, makin baik, malah makin bengis. Kenapa disebut makin bengis? Sama emaknya ngelawan. Gara-gara apa? Emaknya beda aliran sama dia. Emaknya disalah-salahin terus ibunya, bapaknya pun begitu, saudara-saudaranya pun begitu. Sehingga apa? Dia akhirnya terkucil sendirian. Karena dia menganggap semua yang dilakukan orang-orang lain itu salah. Hanya dia yang benar, hanya dia yang sesuai dengan sunnah, hanya dia yang sesuai dengan ajaran Nabi itu. Ada zaman sekarang yang seperti itu. Padahal seharusnya banyak orang belajar agama, belajar akidah, belajar syariah, harusnya melahirkan sesuatu yang bersifat memperbaiki akhlakul karimah. Harusnya orangnya lebih santun, orangnya lebih baik, yang dulunya kurang ramah jadi ramah, yang dulunya nggak tegur sapa jadi tegur sapa, yang dulunya kurang patuh kepada orang tua sehingga sekarang jadi patuh kepada orang tuanya, yang dulunya agak pelit sekarang jadi loman, jadi tawadu dan seterusnya. Begitu. Jadi semua itu akan seharusnya melahirkan akhlakul karimah sebagaimana para sahabat kita, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat begitu. Dulu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, wah, luar biasa itu.
jagoan, neon. Nggak ada yang bisa ngalahin Umar, nggak ada yang berani sama Umar. Begitu dia masuk Islam, sama jagoan juga, tapi jagoannya dalam hal kebenaran. Satu-satunya orang waktu mau hijrah ke Madinah yang berani nantangin sama orang-orang Mekah cuma Umar. Besok saya mau hijrah ke Madinah. Barang siapa yang istrinya mau jadi janda, yang anaknya mau yatim, silahkan tunggu saya tuh di belokan terakhir perbatasan kota Mekah. Itu Umar. Tetap Umar ya Umar gitu. Bedanya adalah Umar selalu mendatangi tempat-tempat yang dulu dia berbuat maksiat. Dulu orang yang pernah dizolimi sama dia didatengin semua. Dulu aku pernah nempeleng kamu, ayo sekarang tempeleng aku gantian, aku nggak akan balas. Tuh Umar tuh kayak gitu. Dulu aku pernah berbuat onar di warung ini, pernah makan nggak bayar nih. Sekarang aku bayar semua. Kamu mau saya kasih bayaran berapa? Oh. Dan seterusnya. Umar bin Khattab. Seperti itu. Jadi harus belajar agama menjadi orang yang hijrah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus melahirkan akhlak yang mulia. Ya. Baik, jadi begitu memang sangat penting bagi kita belajar tentang ilmu-ilmu agama supaya satu, kita kenal Allah itu siapa, kedua, kita itu tahu bagaimana menyembahnya dengan baik, yang ketiga, semua itu harus menimbulkan, menjadikan kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, seseorang yang tidak hanya sekedar melakukan ritual, tapi juga hatinya menjadi lebih bersih, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi bermanfaat bagi sesama, bagi manusia yang lainnya. Ada pertanyaan? Khususnya mengenai ini Pak, kajian saya lagi Pak. Orang banyak mengenal daring, kenapa ya Pak maksudnya? Untuk aturan jalannya apa sih? Sifatnya apa yang kita gali orang itu? Ya ini yang kita lagi belajar ini. Gitu. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu disebut dengan Sultanul Aulia, jadi dia itu adalah rajanya para wali, istilahnya gitu. Karena dia itu adalah orang yang mengamalkan ini tadi, langkah-langkah kita ini. Beliau adalah seorang ahli tobat, seorang yang sangat qanaah, seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat berilmu. Dan nanti dan seterusnya ada 9, kita baru belajar berapa tadi. Semua itu, sehingga apa, dengan begitu beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Orang kalau udah dekat dengan Allah, ya mau minta apa juga dikabul, intinya segitu. Intinya adalah seperti itu. Jadi kalau kita pahami bahwa apa yang terjadi di alam dunia ini semuanya adalah bersifat sunatullah. Namanya sunnah ya, sunatullah, sunnah dari Allah. Sunnah itu adalah Allah bisa lakukan, Allah juga bisa tidak lakukan. Itu namanya sunnah. Kayak kita sholat sunnah ya, kita bisa sholat sunnah boleh, nggak pun nggak apa-apa. Sunatullah begitu pun, Allah bisa lakukan, Allah tidak bisa lakukan. Sunatullahnya adalah sungai misalnya. Sunatullahnya adalah sungai itu ya sungai, cuma tempat ngalir air gitu loh. Dia nggak punya akal, dia nggak bisa berkomunikasi, dia nggak dengan paham, tidak akan paham dengan apa yang kita bicarakan. Itu adalah sunnahnya, sunnah Allah, sunnatullah, sungai. Tapi bagi seorang wali, itu adalah makhluk Allah. Yang kalau Allah kehendaki, ya bisa di apapun, bisa dibikin apapun juga. Itu sebabnya kenapa Umar bin Khattab, balik lagi kepada Umar, pernah menyurati sungai. Coba, masuk akal nggak? Sungai kok disuratin, ya kan? Emangnya pacar disuratin gitu. Emangnya manusia disuratin? Sungai dikasih surat. Kalau saya ngasih surat ke Pak Heri, ya wajar, Pak Heri surat. Saya ngasih surat ke Pak Tri, wajar. Kita ngasih surat ke atasan, cuti, izin,
surat aja, sama-sama manusia bisa membaca. Sungai kok dikasih surat tuh, masuk akal nggak? Enggak. Ngapain sih Umar kayak gitu, orang gila kan gitu. Sungai kok dikasih surat tuh nggak? Memang sungai paham, memang sungai bisa baca. Bahasanya bahasa Arab lagi, Arabnya Arab gundul lagi. Yang manusia aja belum tentu bisa baca gitu, apalagi ini sungai. Tapi karena Umar itu seorang waliullah, Umar ya, dia tahu sungai itu ya kayak makhluk-makhluk yang lain, nggak ada bedanya. Tusabbihu ma'afis samawati wal ard, bertasbih seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi. Hanya saja kita tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Artinya semua makhluk itu bertasbih kepada Allah, sebetulnya dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu ya. Kita nggak paham. Tapi bagi para mereka yang levelnya wali, semua ini adalah makhluk Allah ya kalau Allah kehendaki semuanya bisa terjadi. Umar ngasih surat ke sungai, ya sungainya paham, takut dia sama suratnya Umar tuh. Yang tadinya sungai itu kering, nggak mengalir, sungai Nil. Begitu disuratin Umar, takut, akhirnya mengalir sungainya. Nggak masuk akal. Tapi tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah menghendaki. Masuk akal nggak orang udah mati hidup lagi? Enggak. Tapi kalau Allah menghendaki, Nabi Isa diusap hidup lagi. Itu kenapa itu sebabnya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang sangat dihormati ya, wali, karena beliau itu orang yang paling banyak punya karomah. Karena dekat dengan Allah sehingga beliau punya banyak karomah. Ada sendiri bukunya nanti yang dibahas mengenai karomahnya seperti apa, tapi ya sebetulnya kita nggak perlu belajar bagaimana karomah-karomahnya itu, karena banyak yang tidak masuk akal sehingga banyak orang yang skeptis, masa iya sih nggak percaya tuh, susah kalau udah kayak gitu. Padahal kita harus yakin, percaya bahwa semua itu bisa terjadi kalau Allah menghendaki, kan begitu. Intinya kan di situ, kalau Allah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Kalau Allah nggak menghendaki ya nggak bisa. Bahkan seorang nabi pun nggak bisa. Kayak Nabi Musa alaihissalam, waktu itu sakit gigi, ya Allah, aku sakit gigi, obatnya apa? Nabi Musa kan langsung sama Allah berdialog. Kata Allah, tuh di halaman depan rumah kamu ada rumput yang modelnya begini-begini, tingginya sekian, warnanya begini-begini. Nah, kamu cabut, kamu makan deh. Kata Allah kira-kira gitu. Setahu sama Allah. Dan ambillah rumputnya Nabi Musa, dimakan. Oh iya benar, semua kayak gini sakit gigi. Nabi Musa sakit gigi. Emangnya Pak Eri doang bisa sakit gigi? Kemudian setelah berapa lama, mungkin berapa tahun, tiba-tiba kamu sakit giginya. Tapi dia nggak konsultasi dulu kepada Allah, langsung aja ambil rumput itu, dimakanlah sama dia. Nggak sembuh. Kok bisa gitu? Tanya sama Allah, komplain, ya Allah kemarin aku semua makan rumput ini, kok sekarang enggak? Emang yang nyembuhin rumput? Kata Allah gitu kan, simple. Emang yang nyembuhin rumput? Oh iya, dulu kamu sembuh karena kamu nanya dulu sama aku berikan kesembuhan kepada kamu lewat rumput. Tapi sekarang kamu langsung makan rumput, nggak ngomong-ngomong dulu, ya mana bisa gitu. Rumput memberikan kamu kesembuhan, jangan nyembuhin itu aku dengan perantara rumput itu. Itu kira-kira. Jadi kalau Allah menghendaki apapun bisa, kalau Allah nggak menghendaki ya nggak bisa. Kalau Allah menghendaki orang bisa terbang, ya bisa, apa susahnya bagi Allah? Orang Nabi Sulaiman aja bisa terbang. Kalau Allah menghendaki mau berbicara dengan binatang, bisa, kenapa enggak? Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama burung. Artinya semua itu possible kalau Allah menghendaki, kembali lagi. Dan keposibelan itu ya, kemungkinan itu terjadi selain daripada para nabi adalah terjadi pada para wali juga, karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menurut kita nggak masuk akal, bagi para wali, bagi para nabi yang ada yang nggak masuk akal, semuanya makhluk Allah. Gitu kira-kira. Jadi kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu seorang yang sangat sering diceritakan
ya sangat dihormati di kalangan para wali karena beliaulah yang disebut dengan Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali atau rajanya para wali, yang memang beliau punya kedudukan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau berdoa, apapun bisa terjadi selama Allah menghendaki. Ada lagi pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mohon dimaafkan jika apa yang saya jelaskan masih penuh dengan banyak kekurangan dan mungkin kesalahan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.